Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar, kelas 11 OTKP. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai KD 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. Berikut penjelasannya. KD 3.2 memahami regulasi bidang kehumasan. A. Kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia. Regulasi bidang kehumasan diantaranya meliputi kode etik profesi kehumasan berdasarkan Asosiasi Perusahaan Publik Relation Indonesia terdiri atas 17 pasal berikut. 1. Norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat, menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap kliennya, baik yang mantan maupun yang sekarang. 2. Penyebarluasan informasi. Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha keras untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 3. Media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi. 4. Kepentingan yang tersembunyi. Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. 5. Informasi rahasia. Seorang anggota tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya atau yang diperolehnya secara pribadi atas dasar kepercayaan atau yang bersifat rahasia dan kliennya, baik di masa lalu, kini, ataupun masa depan, demi untuk memperoleh kepentingan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. 6. Pertentangan kepentingan. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 7. Sumber-sumber pembayaran. Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai ataupun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa-jasa tersebut dari sumber manapun, tanpa persetujuan jelas dari kliennya. 8. Memberitahukan kepentingan keuangan. Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut ataupun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut tanpa memberitahukan kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. 9. Pembayaran berdasarkan hasil kerja. Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon kliennya berdasarkan pembayaran yang bergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan. 10. Menumpang tindih pekerjaan orang lain. Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi calon majikan atau calon langganan yang potensial akan mengambil langkah-langkah yang diberikan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. 11. Imbalan kepada karyawan kantor-kantor umum.
Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apapun dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya kepada yang menduduki suatu jabatan umum apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. 12. Mengkaryakan anggota parlemen. Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota parlemen, baik sebagai konsultan ataupun pelaksana, akan memberitahukan kepada ketua asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus, baik untuk keperluan tersebut. 13. Mencemarkan anggota-anggota lain. Seorang anggota tidak akan dengan intidat buruk mencemarkan nama baik atau karakter profesional anggota lain. 14. Instruksi atau perintah pihak-pihak lain. Seorang anggota yang secara sadar mengibarkan atau memperbolehkan orang atau organisasi untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau buruk secara pribadi, ambil bagian dalam kegiatan semacam itu akan dianggap telah melanggar kode ini. 15. Nama baik profesi. Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi atau profesi public relation. 16. Menjunjung tinggi kode etik ini. Seorang anggota wajib menjunjung tinggi kode etik dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik, secara dalam melaksanakan keputusan-keputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari yang ditetapkannya keputusan tersebut. 17. Profesi lain. Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang bergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai kode etik ini dari profesi dan secara sadar tidak akan turut dalam apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut. Dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN 18 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesionalnya. Kami para anggota Penghimpun Hubungan Masyarakat Indonesia, Penghumas Indonesia sepakat untuk mematuhi kode etik kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberikannya tindak organisasi terhadap pelanggarannya. 1. Komitmen pribadi. Anggota humas harus a. Memiliki dan menetapkan standar moral serta reputasi tinggi dalam menjalankan profesi kehumasan. b. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. c. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara yang serasi dan selara demi terwujudnya persamaan dan kesatuan bangsa. 2. Perilaku terhadap klien atau atasan. Anggota Humas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang berkait, menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat kliennya dan atasan maupun mantan klien dan mantan atasan. 3. Perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Anggota Pehumas harus
A. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. B. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. C. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. D. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia. 4. Perilaku terhadap sejawat. Praktisi kehumasan Indonesia harus A. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak profesional sejawatnya. B. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. C. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. C. Kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relations Association. Kode etik kehumasan berdasarkan International Public Relations Association yang terdiri dari 4 pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. 2. Perilaku kepada klien dan karyawan. A. Perilaku yang adil kepada klien dan karyawan. B. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. C. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan. D. Tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain. E. Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. F. Menjaga kompensasi yang bertanggung pada pencapaian suatu hasil tertentu. 3. Perilaku terhadap publik dan media. A. Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. B. Tidak merusak integrasi media komunikasi. C. Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau yang menyesatkan. D. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. E. Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka. 4. Perilaku terhadap teman sejawat. A. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. B. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. C. Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. D. Kode etik kehumasan pemerintah. Pengelolaan atau anggota kehumasan pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara, secara unit-unit usaha lainnya seperti BUMN dan BUMD, baik di pusat maupun di daerah. Keberadaannya sebagai pengelola atau anggota kehumasan pemerintah adalah untuk lebih meningkatkan dan membina citra pemerintah atau organisasi instansi yang diwakilinya dalam meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme serta mempertinggi daya dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasional kehumasan yang terpadu. 1. Hubungan kerja. 1. Ke dalam organisasi. A. Pengelola anggota kehumasan pemerintah harus loyal kepada instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integrasi moral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal dengan para pegawai instansi. B. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan, di samping berfungsi membantu memaksimalkan upaya organisasi yang diwakilinya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra organisasi yang baik,
juga berkewajiban menyebarluaskan kebijakan pemerintah dan membina hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar dapat berjalan secara lancar dan harmonis. 2. Keluar organisasi. A. Dengan sesama aparat humas, pengelola atau anggota kehumasan wajib memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan komunikasi yang efektif secara harmonis dengan setiap aparat humas, antara lain dengan cara sebagai berikut. 1. Menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan komprehensif dan terpadu. 2. Tukar-menukar informasi sehingga setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama. 3. Aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan serta kegiatan lainnya. 4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum melalui media yang tersedia. B. Dengan media massa. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjunjung tinggi profesi dan berupaya terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi instansi yang ada pada instansi tempat kerjanya. C. Dengan rekan seprofesi. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib menjunjung tinggi profesi kehumasan dan berupaya terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja baik secara perorangan maupun kelompok, serta bertekad memajukan profesi kehumasan di Indonesia. D. Dengan masyarakat umum. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah wajib mewujudkan citra yang baik dan positif dari pemerintah atau instansinya dengan menampilkan sikap, perilaku, dan kepribadian yang diterima oleh masyarakat. B. Larangan. 1. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia. 2. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. 3. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bersaing antar kehumasan pemerintah tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. 4. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak akan menerima pembayaran baik tunai ataupun dalam bentuk memajukan kepentingan pribadinya sehubungan dengan jasa-jasa tersebut. 5. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah tidak dengan itikat buruk mencemarkan nama baik atau praktek kehumasan instansi atau organisasi lain. 2. Tanggung jawab pengelola atau anggota kehumasan pemerintah. Pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dalam batas kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. 3. Hak jawab dan hak koreksi. Apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap pengelola atau anggota kehumasan pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang.